Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada hari ini dengan badan yang sehat dan penuh semangat. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian merasa pada akhir-akhir ini udara sangat panas? Apakah kalian merasa panasnya hari ini itu lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya? Selain cuaca yang panas, apakah kalian juga mendengar berita tentang kebakaran hutan, kekeringan, atau musim yang tidak menentu? Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, jawaban kalian semua sangat beragam. Akan tetapi, hal itu juga ada kaitannya dengan global warming atau pemanasan global. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global, dampaknya, dan solusi yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang global warming. Global warming atau pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi secara terus-menerus akibat penumpukan gas di atmosfer bumi, seperti gas metana dan gas karbon dioksida. Gas ini terperangkap di atmosfer dan membuat panas matahari terperangkap di bumi. Nah, gas-gas tersebut bisa kita temui pada asap kendaraan bermotor, pada asap pabrik industri, pada penebangan hutan, pada pembakaran sampah plastik, dan limbah peternakan, yaitu gas metana dari sapi. Saat sapi mencerna rumput, tubuhnya menghasilkan gas metana. Gas ini menjadi naik ke atmosfer dan menahan panas matahari, sehingga suhu bumi semakin panas. Hal ini yang menyebabkan global warming. Jika diibaratkan, bayangkan ya, bumi memakai selimut. Selimut memang membuat kita hangat, tetapi jika selimutnya terlalu banyak dan terlalu tebal, kita akan kepanasan. Nah, gas metana adalah salah satu selimut yang membuat panas terjebak di sekitar bumi. Selanjutnya, proses terjadinya globalisasi ada 4. Yang pertama, matahari memancarkan panas ke bumi. Yang kedua, setelah itu sebagian panas dipantulkan kembali ke angkasa. Gas rumah kaca menahan panas di atmosfer. Yang terakhir, panas menjadi terperangkap dan semakin banyak. Hal ini mengakibatkan suhu bumi semakin meningkat. Dampak dari global warming yang pertama yaitu suhu bumi semakin panas. Yang kedua, es di kutub mencair semakin cepat. Yang ketiga, permukaan laut naik seperti banjir rob. Selanjutnya ada cuaca ekstrim seperti hujan atau kemarau yang tidak menentu. Dampak yang terakhir yaitu hewan-hewan yang ada di kutub utara semakin kehilangan habitatnya karena es semakin mencair. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi global warming tersebut? Yang pertama, kita bisa menanam dan menjaga pohon. Yang kedua, kita bisa tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga, kita harus bisa mengurangi penggunaan plastik. Seperti jika kalian membeli minuman dengan botol sekali pakai, itu harus kalian hindari. Kalian harus membawa botol sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang. Selanjutnya, kita bisa menggunakan transportasi umum. Dan yang terakhir, kita bisa menghemat listrik dan energi. Kesimpulannya yaitu global warming terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Jika tidak dikurangi, dampaknya akan semakin berbahaya bagi kehidupan di bumi.
Lalu, mari kita jaga bumi mulai dari hal kecil di sekitar kita. Ingat ya anak-anak, bumi adalah rumah kita, rumah satu-satunya. Kalau kita tidak menjaganya pada hari ini, maka kita tidak akan bisa menikmati keindahan bumi di hari esok. Nah anak-anak, tadi kita telah mempelajari tentang global warming. Sekarang ibu ingin tahu, apakah kalian sudah memahami global warming itu? Bagus sekali, kita sudah mengetahui pengertian, penyebab, dampak, serta upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah global warming. Nah, ibu ingin bertanya, apakah menurut kalian informasi seperti tadi hanya bisa diperoleh dari penjelasan ibu saja? Kalau tidak bisa diperoleh dari mana saja anak-anak? Betul sekali, salah satu sumber informasi yang sering kita gunakan adalah bacaan. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada bacaan yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi dan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Bacaan seperti itu disebut dengan teks eksplanasi. Nah anak-anak, sekarang perhatikan infografis yang ibu tampilkan. Infografis tersebut membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, atau peristiwa lainnya secara runtut dan logis. Pada dasarnya, struktur teks eksplanasi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena, berisi pengenalan fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini memberikan gambaran umum agar pembaca memahami topik yang dibahas. Yang kedua ada urutan sebab akibat atau penjelasan proses. Penjelasan proses ini berisi rangkaian penjelasan yang menyusun proses terjadinya fenomena secara runtut, terdiri atas sebab, proses, dan akibat yang saling berkaitan. Yang ketiga ada interpretasi atau penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan atau pandangan penulis tentang fenomena yang dijelaskan. Bisa juga berisi pesan, harapan, atau saran terkait fenomena tersebut. Nah, ibu ada contoh nih tentang teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas pernyataan umum. Teks eksplanasi ini ada kaitannya dengan global warming. Pernyataan umumnya berisi pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi dalam jangka panjang. Fenomena ini menjadi isu penting yang dihadapi dunia karena berdampak pada kehidupan makhluk hidup dan lingkungan. Selanjutnya ada urutan sebab akibat. Berisi kalimat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Selain itu, setelahnya gas rumah kaca menumpuk di atmosfer dan menjebak panas matahari yang dipantulkan kembali dari permukaan bumi, mengakibatkan suhu bumi meningkat secara perlahan, es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan pola cuaca berubah-ubah. Akibatnya terjadi berbagai dampak seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan terganggunya ekosistem serta kehidupan manusia. Selanjutnya ada interpretasi. Berisi pemanasan global adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu mengurangi penggunaan energi fosil, menanam pohon, menghemat energi, dan menjaga lingkungan agar bumi tetap layak bagi generasi mendatang. Nah, tips yang bisa ibu sampaikan untuk menulis teks eksplanasi, yang pertama yaitu memilih fenomena yang menarik dan sesuai fakta. Yang kedua, kalian harus mengumpulkan informasi dan sumber yang terpercaya. Yang ketiga, kalian menyusun informasi tersebut secara runtut dari proses, akibat, dan sebab. Yang keempat,
Gunakan bahasa baku, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu tutup dengan kesimpulan dan pesan yang bermanfaat. Ingat ya, teks eksplanasi membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan penjelasan yang logis dan ilmiah. Nah, tadi adalah penjelasan dari teks eksplanasi. Jika anak-anak masih belum paham atau ingin ditanyakan bisa angkat tangan. Alhamdulillah ya, semuanya paham tentang teks eksplanasi ini. Anak-anak, agar informasi global warming bisa dipahami oleh orang lain, kita bisa mengemasnya dengan menggunakan papan informasi. Apakah kalian ingat di pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk membawa beberapa bahan seperti gunting, lem, kertas lipat, krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, barang-barang tersebut akan kita gunakan untuk membuat proyek pada hari ini, yaitu proyek papan informasi tentang global warming. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian berhitung dari 1 sampai 5 ya. Jika sudah, kalian berkumpul dengan teman yang memiliki nomor atau angka yang sama dengan kalian. Nah, setelah kalian telah mendapatkan LKPD pada kelompok kalian masing-masing, sebenarnya Ibu ingin bertanya, berapa ya kira-kira waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut menurut kalian? Nah, betul, waktunya ada 20 menit. Ibu harap kalian bisa membagi pekerjaan kalian dengan satu sama lain. Ada yang menjawab pertanyaan, ada yang menyiapkan bahan, dan ada yang mencatat. Selain itu, nanti Ibu akan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya untuk memastikan pekerjaan kalian berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa tanyakan kepada Ibu nanti ya saat mengunjungi ke kelompok kalian. Wah, ternyata waktu 20 menit sudah terlewatkan. Sekarang waktunya bagi perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari karyanya. Silahkan untuk perwakilan kelompok 1 maju ke depan dan menyampaikan hasil karyanya. Wah, ternyata hasil dari karya papan informasi dari kelompok 1 sangat menarik. Ada banyak informasi yang bisa kita ketahui, seperti solusi, dampak, pengertian. Selain itu, nilai dari estetika papan informasi tersebut sangat amat menarik. Ada beberapa ilustrasi dan warna-warna yang menarik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, tadi kalian belajar tentang apa saja? Iya benar, yang pertama kalian belajar tentang global warming atau pemanasan global. Yang kedua, kalian belajar tentang teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kalian belajar membuat papan informasi yang menarik dan informatif untuk dibaca semua orang. Sekarang Ibu sangat bangga dengan kalian semua karena kalian telah belajar dengan penuh semangat, penuh antusias, dan kalian telah percaya diri maju ke depan untuk mengemukakan pendapat dan mempresentasikan hasil. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,